terlihat turnamen duelo yang telah berlangsung. Turnamen ini dikhususkan untuk para murid yang pro dalam dunia sapu terbang. Namun, seperti yang kita tahu, bahwa Mes tidak memiliki sihir dan membuatnya tak bisa menerbangkan sapu terbangnya. Di tengah asrama Adler yang terus tertinggal poinnya, Mes hanya terdiam di daratan yang membuat semua orang di sana mencaci makinya. Tom kemudian datang dan memberikan semangat padanya. Hal itu pun malah membuat Mes tak paham maksud dengan ucapan Tom. Setelah cukup banyak omongan basa-basi dari Tom, yang mana dirinya dianggap asal ceplos karena meminta Mes yang harus menjadi seperti tanaman bambu. Tom pun baru mengingat dirinya yang belum memberitahukan aturan dalam pertandingan duelo. Simpelnya, pemain harus terbang memiliki sapu dan merebut bola hingga mencetak gol seperti sepak bola. Di tengah penjelasan itu, ternyata asrama Adler yang tertinggal cukup jauh dari musuhnya. Kemudian Tom masuk ke mode serius, namun secara tiba-tiba terlihat seseorang player dari asrama musuh yang sengaja menabrak tubuh Tom. Hal itu pun membuat Tom patah tulang dan mengalami cedera serius. Senpai. Mengetahui tulangnya patah, membuat rasa pesimis muncul karena waktu yang kian menipis. Meski begitu, ada satu hal yang ingin Tom sampaikan pada Mes, yaitu kemenangan bukanlah hal yang terpenting karena terpenting sebenarnya adalah perjuangan dalam menggerakkan segalanya. Karena perbedaan poin yang cukup jauh, membuat asrama musuh merasa sedang di atas angin. Setelah cukup lama AFK, Mes mengambil sapunya dan nampak sedang mempersiapkan diri dengan segenap kemampuannya. Melihat Mes meluncur ke atas, membuat semua orang terkejut. Dan terlihat Mes benar-benar terbang menggunakan sapunya. Namun ternyata, ia bisa terbang karena Mes terus menendang udara hingga membuatnya seolah sedang terbang dengan sihirnya. Mes kemudian meminta bola dari teman timnya. Setelah mendapatkan bola, terlihat semua orang masih ragu dengan Mes yang dapat menembus pertahanan asrama musuh yang sangat ketat itu. Kemudian, pemain lawan meluncur dengan merebut bola dari tangan Mes. Namun hal itu bisa dihindari dan membuat Mes mencetak angka dengan kekuatan di luar nalarnya. Satu poin yang dicetak oleh Mes barusan menghasilkan harapan bagi asramanya sendiri. Karena merasa waktunya tidak cukup, tiba-tiba bola yang dilempar Mes bisa kembali layaknya sebuah bumerang. Hanya dengan jarinya saja, Mes bisa membuat bola tadi berbelok dan kembali ke tangan Mes. Tidak cukup dengan 2 poin, Mes kembali bersiap untuk serangan berikutnya. Hingga pada akhirnya, dengan jurus lemparan bumerangnya, Mes mendapatkan 999 poin. Karena ketidakmasuk akalan tersebut, membuat musuh dan kawannya sendiri menjadi terkejut melihatnya. Dengan poin yang terlalu banyak, maka pemenang turnamen duelo itu jelas saja adalah milik asrama Adler. Tidak hanya itu, Mes juga telah mencetak rekor tertinggi dalam sejarah akademi tersebut, sekaligus membuat Mes mendapat 1 keping koin perak atau MVP. Finn pun turut bangga dan juga senang karena bestinya telah mendapatkan koin perak meski ia baru masuk akademi. Tak lama kemudian, Tom pun datang. Berpindah pada seseorang yang sedang memperlihatkan foto Mes di dalam koran. Entah apa alasannya, tetapi pria ini nampak sangat jengkel ketika melihat wajah Mes. Dirinya juga mengetahui Mes adalah seorang yang mengambil resiko gagal demi orang lain ketika ujian pertama masuk. Dan ia merasa Mes adalah tipe orang yang sangat naif baginya. Sembari memperlihatkan kalungnya, pria ini membuat Mes menjadi target berikutnya. Singkat cerita, Mes yang sedang terlihat kebisingan dengan Tom serta Lemon yang terus mengganggunya, ditambah Finn yang malah pura-pura tidur karena mager membantunya.
pria yang kita lihat tadi nampak datang menghampiri Mes. Pria tersebut membuat Tom terkejut karena dirinya memiliki 2 tanda sihir di wajahnya. Sedangkan si Lemon malah hampir terpincut dengan ketampanan cowok bernama Lance itu. Namun dirinya bertekad karena hanya satu cowok yang boleh memiliki hatinya, yaitu Mes. Setelah itu, Lance mengajak Mes untuk melakukan hal yang jauh lebih seru lagi. Mes pun malah mengira mereka berdua akan bermain petak umpet bersama dengan Lance. Kemudian, ia pun malah mengeluarkan alat sihir khusus yang ketika tutupnya dibuka, tiba-tiba alat itu bisa menyegel orang-orang di dalamnya. Lance pun mengancam jika ingin teman-teman Mes kembali, maka ia harus ke hutan. Dan ternyata, Lance ingin membuat taruhan dengan koin perak sebagai taruhannya. Di sini dijelaskan bahwa tanda sihir merupakan penggambaran dari kapasitas sihir orang yang dimiliki oleh seseorang, di mana mayoritas orang-orang di dunia merupakan pengguna tanda tunggal, sedangkan 2 tanda hanya dimiliki oleh orang dengan perbandingan 1:100.000 orang, atau bisa dikatakan orang itu telah dipilih oleh sihir itu sendiri. Singkat cerita, Lance mengira Mes akan takut padanya, namun ternyata Mes malah menerima taruhan adu mekanik di antara mereka. Sebagai langkah awal, Lance memperluas area baiwan mereka. Dalam waktu singkat, Lance mampu meratakan semua pohon di sekitar. Kemudian, terlihat Mes menerjang menggunakan tinjunya saja. Namun sayangnya, Lance yang merasa emosi karena Mes juga memiliki koin perak seperti dirinya, menambah kekuatan di dalam sihir grafitinya. Mes berusaha untuk bangkit, namun kekuatan graviti Lance yang terbilang sangat kuat membuat Mes kesulitan untuk bangkit. Tak lama berselang, Mes memasukkan tangannya ke dalam lubang, dan ia pun berhasil lepas dari jeratan jurus Lance dengan menarik akar pohon, sehingga membuat tempat berpijak Lance retak. Lance yang terkejut mundur ke belakang dan bertunduk. Hal itu pun membuat Mes merendahkan Lance. Mes kemudian meluncur untuk menerjang sekali lagi. Melihat hal itu, Lance langsung menggunakan sihir gravitasinya sekali lagi. Namun sayangnya, hal itu bisa dihindari karena Mes telah menambahkan kecepatannya. Walaupun Lance berhasil menghindarinya, serangan Mes masih menggebu dan berhasil memutuskan kalungnya. Mes kemudian memungut kalungnya. Ia pun dibuat terkejut karena isi kalung milik Lance itu adalah adiknya. Dan ternyata Lance adalah Soskon, yaitu ayah yang sangat mencintai adiknya. Setelah meminta kembali kalungnya, Mes tanpa ragu mengembalikannya pada Lance. Setelah cukup banyak adegan gelut, Lance menganggap semua itu bodoh karena mereka semua yang tak mementingkan adiknya yang bernama Anna. Tak lama kemudian, Lance mendekati jurang dan mengancam Mes dengan menjatuhkan botol yang berisikan teman-teman Mes ke sana. Ditambah, dirinya yang menggunakan sihir gravitasi untuk mempercepat jatuhnya botol itu. Meski mengetahui bahwa itu adalah hal yang sangat kejam, namun dalam hatinya, demi sang adik, Lance rela menjadi iblis sekalipun. Kemudian terlihat Lance mengingat kenangannya dulu bersama Anna, di mana kenangan manis itu harus diubah menjadi kenangan pahit karena Anna yang terkena penyakit kehilangan tandanya dan juga energi sihirnya. Setelah batas umur 5 tahunnya habis, kedua orang tuanya tanpa memikirkan perasaan kedua anaknya dan menyerahkan adik Lance ke pihak pemerintah. Hal itu jelas membuat Lance menjadi emosi seketika, dan hal itu juga membuat Lance membulatkan tekadnya. Nampak Lance benar-benar menggunakan gravitasi untuk menjatuhkan botol berisi Tom dan lainnya. Namun setelah menoreh ke arah Mes, dirinya mendapati Mes yang sedang pemanasan kemudian bersiap bagaikan atlet lomba lari. Dengan jurus Mes yang bernama sihir hamstring, membuat Lance terkejut karena dirinya yang tak pernah mendengar nama sihir itu. Bersama dengan itu, terlihat Mes yang sedang mengencangkan seluruh otot dalam tubuhnya. Hal itu jelas membuat Lance mengira Mes baru saja menggunakan sihir penguat fisik. Mes kemudian meminta mereka untuk menyudahi pertarungan yang ada. Bukan tanpa sebab, Mes pun mengatakan bahwa Lance bukanlah orang jahat karena botol yang tadi dijatuhkan rupanya hanyalah botol kosong saja. Lance pun malah marah sekaligus heran.
Karena jika pertarungan dilanjutkan, maka Mes yang akan menang dan akan mendapatkan 1 keping koin perak. Ia pun mempertanyakan alasan Mes yang tidak ingin melanjutkannya. Rupanya, ucapan Mes membuat Lance teringat dengan ucapan Anna padanya yang tidak bisa jujur dengan dirinya sendiri. Hal itu pun membuatnya tertunduk dan pergi dari sana. Namun karena Lance masih memiliki harga diri, ia pun merasa bahwa Mes telah memenangkan pertarungan mereka. Maka dari itu, dirinya langsung saja memberikan koin perak itu kepada Mes yang telah memenangkan pertandingan antara keduanya. Dan pada akhirnya, Mes mampu membebaskan teman-temannya itu. そしてマッシュは思った。